Kita bersua kembali di podcast ayat-ayat bicara, mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan atau ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran. Edisi kali ini masih ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Mimha, dan insya Allah semoga edisi ini bisa terjawab. Samping saya Bapak Ustaz sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua edisi kemarin itu kan tidak salah 9 dan 10 kan kita sudah bahas masalah masalah Isra Miraj. Sebagian. Jadi ada kaitannya dengan Isra Miraj tetapi tidak dijelaskan secara sejarah. Nah, bacakan ini dari sahabat Mimha kita. Ini ada dari Syah dari Kalimantan Timur. Dia begini pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan, yang mana yang disebut Syekh Mursyid? dari mana ada penjelasan dari awal? Dari uraian atau penjelasannya seperti di bawah ini. Apakah diri yang satu, aku, ruh, jiwa atau jasad? Dan kalau uraian atau penjelasan seperti di bawah ini yang disebut Syekh Mursyid, itu yang manakah? Apakah Ahad, Ahmad, Muhammad atau jasad? Ini pertanyaan dari Syah dari Kalimantan Timur. Ini mau dijawab dulu Ustaz atau saya bacakan lagi? Menjawab dulu kali supaya tidak terulang. lagi. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini tadi bisa memberi manfaat. Sebaik-baik ilmu itu adalah yang bisa dipraktikkan, bukan sekedar diketahui, dihafal, ya, tetapi harus dipraktikkan. Penting mengetahui Syekh Mursyid ini karena disitulah guru kita yang asli. Ya, jadi kalaupun saya tunjukkan yang mana Syekh Mursyid itu belum bisa dikatakan kita sudah tahu sebelum betul-betul kita ketemu itu dan dia mengajar kepada kita. Jadi di situ pertanyaannya, yang mana Syekh Mursyid antara nafsun wahidah yang satu, atau aku, atau ruh, atau jiwa, atau jasad dari diri. Jadi kita keadaan sekarang di sini. Ya. Di dalam jasad kita ini, di dalam jasad ini ada jiwa, di dalam jiwa itu ada ruh, Ya. di dalam ruh itu ada rahasia, yang rahasia itu bersumber dari diri yang satu. Ya. Ya. Ketika kita berada di dalam jasad ini, kita keadaannya zalim dan bodoh. Siapa kita di dalam jasad adalah ini nilai manusianya. Jasad kita itu hanya alat-alat saja. Ya, inilah yang disebut dengan manusia. Lalu manusia itu dibimbing oleh Rasul. Jadi Rasul mengajarkan kepadanya apa yang tidak diketahui. Jadi ini yang bermakna Rasul. Ya. Yang diistilahkan sebagai guru atau mursyid, Syekh Mursyid. Ya. Jadi wilayahnya dia ruh, dia mengetahui tentang kebenaran. Dari mana sumbernya ini? Sumber keilmuannya dari Ahad. Ini sumbernya ilmu. Dia hanya menjadi penghubung. Jadi ada saatnya kita mengetahui sesuatu karena diajarkan oleh Rasul, ada juga saatnya harus diketahui secara langsung dari Tuhan ketika kita mencapai rahasia, dimensi rahasia pada diri kita yang berjasad itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan skema tentang Ahad, Ahmad, Muhammad, jasad? Jadi sudah, saya pikir sudah Ya, ketemu di situ. Ketemu di sini ya, bahwa inilah yang selalu mengajar, ya, yang mengajar kepada Muhammad. Ya. Dikiaskan sebagai Ruhul Kudus atau Jibril yang mengajarkan kepada Muhammad tentang Al-Quran. Atau Ahmad di situ ya. Ahmad lah, ini posisinya Ahmad. Makanya
Isa, Ruh memberitakan Ya. bahwa akan datang lagi seorang nabi yang diberi nama dengan Ahmad. Ahmad. Jadi Ahmad itu nama Ruh Iya, iya. dari Muhammad. Oke, saya pikir cukup. Cukup. Jadi supaya bermanfaat, karena keadaan kita ini dalam jasad, Iya. maka kita harus mencari pengetahuan praktik bagaimana untuk bisa mencapai dimensi ruh ini. Ya. Jadi itu diajarkan melalui praktik sholat. Salah satunya adalah praktik sholat, tinggalkan rumahmu, tinggalkan jasadmu, tinggalkan rumahmu, berjalanlah kamu dari masjid ke masjid. Ya. Tinggalkan rumah, kemudian masuk di, kalau di sini ya, ini mudah-mudahan bisa diambil gambarnya. Tinggalkan rumahmu, masuk ke Baitullah, masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian di sini ada kesulitan yang paling sulit ini di sini, karena ini yang bisa mengikis kesombongan. Jadi ada dua kesulitan dalam perjalanan itu. Kesulitan pertama keluar dari kezaliman dan kebodohan. Ya. Kesulitan kedua melewati ini harus digugurkan dulu semua kesombongan. Dia bilang kalau ada sebesar zarah ini, nilainya ini sebesar zarah, tidak mampu lewat di sini. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka tidak akan mampu menembus penjuru langit sampai onta masuk ke lubang jarum. Kata onta itu kiasan dari gunung, kesombongannya ya. Tidak bisa naik, itu kesulitannya. Sedangkan masuk ke atas ini, ke wilayah ruh, nah disitulah baru bisa bertemu dengan mursyid. Ya. Pada peristiwa yang lain, kisah yang lain diceritakan sebagai pembunuh 99 jiwa. Ya. Setelah dia bertobat, membunuh 99 jiwa, artinya nama-nama Allah yang 99 itu, nama baiknya Allah, dicaplok sebagai namanya. Ya, dia menganggap saya itu pelaku kebaikan. Nah, itu namanya membunuh 99 jiwa. Kemudian ada lagi satu yang harus dibunuh, akunya, itu lagi kesombongannya. Satu tapi sangat mempengaruhi, besar sekali keakuannya. Nanti itu sudah dibunuh, baru menyeberang, pindah kampung. Sudah pindah kampung, membunuh yang ke satu tadi, yang ke 100, baru bisa ketemu mursyid. Artinya dia sudah bisa mencapai dimensi ruh. Baik, lagi-lagi saya katakan tidak ada manfaatnya dihafal. Pengetahuan ini mengarah kepada praktik, teknik-teknik. Ya. Nah, prakteknya ini Ustaz, ini harus mempelajari dari perjalanan nabi-nabi. Ya, di dalam Al-Quran dikisahkan perjalanan nabi-nabi itu menunjukkan bahwa pergerakan salat, titik pergerakan salat di dalam diri kita, ya, secara mikro, secara mikro, atau dibahasakan sebagai milah Ibrahim, agama Ibrahim. Kalau ini benar, maka hakikat salat, yang nilai atau rahasia salat itu adalah makna Muhammad. Kita berdoa, ya Allah, berikan keselamatan kepada Muhammad sebagaimana engkau beri keselamatan kepada Ibrahim. Jadi kasih benar teknik Ibrahimnya, kasih benar milata Ibrahimnya. Kalau itu benar, maka Allah akan memperjalankan orang-orang yang berjalan pada dirinya. Jadi ini bisa juga dikatakan bahwa ini perjalanan nabi-nabi ini kan jujur saya Ustaz, itu kan banyak menganggap bahwa perjalanan nabi-nabi ini hanyalah sekedar sejarah. Ya, itulah yang disinggung dalam Al-Quran bahwa ada orang menjadikan Al-Quran itu sebagai dongengan orang-orang terdahulu. Artinya caranya dia membaca kisah nabi-nabi dalam Al-Quran itu hanya sejarah biasa, ya, tidak lebih dari mirip-mirip dongeng. Dongeng itu artinya ungkapan cerita yang seperti cerita Nabi Adam. Siapa yang tahu ceritanya Nabi Adam pada waktu itu belum ada manusia? Disebutkanlah dalam Al-Quran, diceritakanlah peristiwanya seperti ini saja. Padahal ada nilai-nilai praktik
atau nilai-nilai sholat ya, di dalam perjalanan nabi-nabi itu yang kemudian dihimpun secara keseluruhan ketika Muhammad bin Abdullah datang untuk memberi tanda siapa ini aku ya, siapa ini aku yang selalu kita doakan itu Allahumma sholli ala Muhammad ya, yang kita doakan. Datang dia, beliau ini sebelumnya telah ditolong oleh para nabi. Artinya ketika dia datang, dia tinggal melengkapi, menyempurnakan misinya sebagai teknik untuk menyelamatkan umat manusia. Itu disebut dengan praktik sholat. Sebelumnya sudah diperintahkan tentang sholat ini kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi lain sebelum Muhammad. Iya. Ya, saya ingin mewakili para sahabat Mimah yang di sini. Lagi-lagi saya ingin mau mempertegas ini Ustaz, ini soal bahwa ternyata perjalanan nabi-nabi itu sampai sekarang bisa apa istilahnya masih berlaku. Ya, Bukan hanya sekedar dongengan. Karena Ya. kenapa tadi kalau saya mencerna dengan apa yang kita bilang bahwa ternyata perjalanan nabi-nabi itu adalah sesungguhnya adalah merupakan praktek praktek sholat. salat dalam mikro. Jadi secara globalnya, secara makronya, peristiwa yang terjadi di muka bumi ini Allah menurunkan nabi-nabi, itulah tanda. Iya. Tanda-tanda itu menjelaskan apa yang ada pada diri kita ini. Iya. Jadi kebenarannya tanda itu adalah ketika kita melihatnya pada diri kita. Iya. Ya. Meskipun misalnya secara globalnya sudah tidak tepat, Iya. ketika kembali kepada diri baru kita temukan Baru kebenarannya bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Panjang masa. Cerita nabi-nabi itu aktif, ya, ada terus, ya. Misalkan di dalam contoh tentang perjalanan Nabi Lut, di situ dikatakan, ada ayat mengatakan bahwa manusia akan melewati negeri Sodom itu pada pagi dan petang. Iya. Ya, faktanya seakan-akan sekarang ini jarang sekali ada manusia yang melewati negeri itu. Iya. Kesannya Al-Quran ini bagaimana? Iya. Padahal setelah masuk kepada diri kita, memang harus melewati negeri Sodom. Kalau tidak, ini akan kesakitan, ini akan menderita sebuah penyakit. Ya. Iya. Jadi nilai kebenaran kita didapat di sini. Itu akan lebih jelas kalau kita sudah membahas tentang sejarah nabi-nabi, makna apa yang dibawa pada diri kita. Oh begitu ya, Ustaz. Jadi Ya. sabar saja dari sahabat-sahabat Mimah, sabar saja. Insya Allah ada waktunya nanti soal perjalanan nabi-nabi itu akan dibahas tersendiri. Baik Ustaz, mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua Ya. saja. Ini ada pertanyaan kedua dari sahabat Mimah. Ini dari budak Melayu. dia mengatasnamakan dirinya budak Melayu. Jadi assalamualaikum. Nah, jika diperkenankan saya ingin bertanya kepada Ustaz. Ya. Saya seorang pemuda dari Kepulauan Riau. Nah, ternyata sahabat kita ini ternyata dari Riau. Ya. Saya sering mendengar kalimat Allah itu bersifat zat. Ya. Zat yang meliputi segala sesuatu. Pertanyaan saya, jika Allah meliputi segala sesuatu, maka bisakah kita saksikan sesuatu selain Allah? Ya. Nah, terus dilanjut. Semoga saya bisa mendapatkan jawaban atau penjelasan yang saya bisa pahami. Ya, mudah-mudahan. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Wallahu ala kulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi dia menyebut namanya di situ Allah. Ya. Ya, itu yang meliputi segala sesuatu. Maksudnya adalah dari penulisan Allah itu, ya, alif, lam, ha, ya. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa dia mencakup keseluruhan daripada apa yang ada. Dan yang disebut dengan satnya itu adalah alif ini. Alif inilah yang disebut dengan sat. Ya. Kemudian lam yang pertama itu adalah wilayah ruh. Itu cahaya kebenaran. Nah, kalau dia berbentuk makhluk maka disebut sebagai malaikat. Ya. Kalau dia disebut sebagai malaikat, maka malaikat zat Allah pada diri malaikat itu. Ya. Ya,
disebut sebagai lam alif. Ini disebut dengan malaikat. Kalau tidak ada alifnya disebut dengan ruh. Nah, itu menjelaskan tentang dirinya Tuhan secara keseluruhan tadi tanpa ada makhluk. Ya. Kemudian lam berikutnya juga cahaya. Ya, cahaya. Dia menggambarkan tentang jiwa yang jika diberi lambang pada makhluknya, dia adalah makhluk berupa jin. Jin inilah yang mulai menjatuhkan alif. Ya. Jadi pada malaikat itu seluruhnya kebenaran ada pada malaikat. Ya. Di bawahnya malaikat itu sudah kebatilan yang ada. Ya. Jadi dia disimbolkan sebagai lam alif tapi terbalik. Ya. Ini alamnya jin. Lam alif terbalik ini pada dimensi jiwa itu disebut dengan mim. Ya, huruf mim. Alif lam mim. Nah, mimnya itu sudah menjatuhkan alif dia. Menjatuhkan alif artinya, nah inilah iblis dari golongan jin yang pertama-tama menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Kalau pada dimensi jiwa kita, disinilah kita selalu mengaku atau merasa memiliki kemampuan. Padahal secara keseluruhan kemampuan itu adalah milik Allah. Jadi ketika kita menganggap diri memiliki kemampuan, maka itu bermakna mim, menjatuhkan alif, menjatuhkan zatnya Tuhan. Dan yang terakhir adalah ha. Ha ini pada prinsipnya adalah sebuah bulatan kosong. Bulatan kosong, dia tidak ada apa-apa. Ha itu mencakup seluruh alam semesta, bentuk-bentuk nyata. Sebenarnya dia tidak ada. Seandainya tidak ada zat Tuhan, tidak ada alif di dalam. Seandainya tidak ada alif ini, maka alam semesta ini tidak ada. Nah, ini yang selalu disebut dengan zatnya Tuhan. Ya, alif itu tadi disimbolkan dengan alif. Nah, secara keseluruhan mulai dari zatnya, kemudian alam malaikat atau alam ruh atau alam Isa atau disebut dengan Malik. Malik raja-raja, kalau ada perkataan bahwa Isa itu adalah raja segala raja, itu betul. Karena dia menempati wilayah ruhnya Tuhan, ruhnya Allah. Cahaya kebenaran, al-haq. Nah, itu Isa. Jadi kalau jamaknya adalah malaikat, artinya kekuatan-kekuatannya Tuhan. Ya. Kemudian lam berikutnya adalah wilayah jin. Lalu ha itu adalah bentuk-bentuk nyata, alam nyata. Jadi seluruhnya adalah dia. Alif lam lam ha. Makanya dia tidak memiliki sekutu, tidak memiliki teman. Dia berdiri sendiri. Tidak ada di luar itu sebagai temannya, tidak ada, karena mencakup keseluruhannya. Nah, kalau kita mampu menyaksikan segala sesuatu itu sebagai dia, kalau dari sisi keilmuan, kalau kita mampu melihat itu sebagai dia di sini tergantung sedalam apa kita melihat itu spiritualnya. Apakah kita melihatnya sebagai sesuatu, atau kita melihat di bagian dalamnya sebagai kekuatan jin, atau di lebih dalam lagi kekuatan malaikat, atau lebih dalam lagi adalah zatnya. Nah, ini yang disebut dengan roh. Zatnya itu adalah roh. Ya. Kemudian ini Malik, ini ilah. Ini semua yang inilah yang menutupi yang disebut dengan kafir. Ya. Inilah penutupnya. Menjadikan dia itu dihijab oleh makhluknya sendiri. Tapi ada peringatan dari Allah, jangan kau mengatakan
Tuhan itu tiga, Iya. atau salah satu dari yang tiga ini. Iya, iya, iya. Misalnya Rabb itu adalah satnya, Rabb itu alif, Iya. tidak boleh. Atau Tuhan itu adalah ruh, Tuhan itu adalah Isa, tidak boleh. Iya, iya. Nah ini yang mengambil kekuatan jin, yang selalu minta pertolongan kepada jin, itu mempertuhankan dimensi jin. Hmm. Kalau ini sama dengan Balkis, disebutkan di situ menyembah matahari selain Allah. Artinya dia melihat yang nyata-nyata saja. Misalkan, siapa yang tolong kamu? Si fulan ini. Iya. Nah, tidak ada kata bilang Allah menolong saya, tidak, ini dia bentuk nyatanya ini. Itu namanya menyembah matahari selain Allah, bentuk-bentuk nyata. Jadi yang dikatakan Al-Quran, orang yang mengatakan Robnya Iya. adalah Allah, berarti Robnya itu ketika dia mengatakan Rob, maka dia meliputi keseluruhan. Atau ketika dia melihat sesuatu, maka tembus sampai kepada zatnya. Itulah orang-orang mengatakan alladzina qalu rabbunallah. Orang-orang mengatakan Robnya adalah Allah. Iya. Artinya Robnya itu bukan alif, alif saja. Robnya itu Allah seluruhnya, tidak ada sekutu baginya. Alladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, kemudian tetap pada posisi itu, artinya tidak bergoyang. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun kepadanya malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, yang mengatakan jangan kamu takut dan jangan bersedih hati. Artinya kalau cara pandang kita sampai kepada Rob, maka di dalam diri kita itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Nah itulah kebahagiaan sejati. Iya, iya. Kalau mampu melihat bahwa segala sesuatu ini adalah Rob. Rob. Seperti dikiaskan ini, saatnya ini saya buat sebuah ilustrasi. Katakanlah ada mie instan. Iya. Mie instan. Ya, mie. Mie ini dibungkus oleh plastik. Ya. Meskipun dibungkus oleh plastik, mie ini dibungkus oleh plastik, orang katakan, tetap dia katakan itu adalah mie. Iya. Jadi dia lupa bahwa dia sedang dibungkus. Dia tidak tahu bungkusnya, dia tidak mau tahu bungkusnya, itu adalah mie. Iya. Kemudian bungkus plastik tadi disimpan di dalam dos. Ada dos-dos. Orang yang mengetahui bahwa isinya dos itu adalah mie, dipikirnya hanya mie saja. Tidak mau lihat itu adalah dos atau bungkus. Nah, dibungkus lagi dengan kantong plastik, ya. Kantong plastik, disimpan dalam kantong plastik. Nah, orang melihat itu, dibilang dia membawa mie. Itu berarti dia mengatakan bahwa Robnya adalah Allah. Iya. Tidak melihat hijab-hijab yang ada berapa hijab yang yang menutupi zatnya ini. Jadi sangat beruntung orang yang mencapai Rob ini. Atau dengan kata lain paham ya, paham Bukan hanya paham, ini perjalanan. perjalanan. Jadi keilmuan itu kemarifatan paling rendah kalau dia hanya mengetahui. Iya, iya, iya. Ya, tetapi pernah suatu masa sebelum kita tercipta ini mencapai dimensi ini, terjadi alastu. Iya. Nah, lalu dengan teknik Al-Quran, teknik sholat, harus terjadi perjumpaan. Kembali lagi ke sana. Itu yang dikatakan dengan mi'raj. Dengan persyaratan nanti insya Allah kita bahas bahwa yang bisa melakukan mi'raj itu hanya Muhammad bin Abdullah. Harus ada lagi Abdullahnya, harus jadi hamba. Maksudnya Allah telah memperjalankan hambanya, harus jadi hamba. Abdihi, siapa itu Abdi? Abdullah, hamba Allah. Insya Allah nanti sesuai harapan kita nanti dalam peringatan Isra Mi'raj ini, kita akan membahas khusus edisi tentang Isra Mi'raj. Supaya dalam apa ini pembahasan kita bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sebuah perjalanan yang dari zamannya dulu sampai sekarang tetap masuk dalam perdebatan. Ya. Padahal kata Nabi, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau tidak ada mi'raj, tidak bisa disebut sholat. Insyaallah nantilah kita akan sampai ke sana. Saya pikir mungkin kalau seumpamanya kepada saya pesan tadi kepada yang nanya ini, ya. barangkali apa yang saya sampaikan tadi masih ada yang kurang, yang belum dipahami, Ya. boleh dilanjutkan pertanyaannya. Ya, dan pertanyaan itu di melalui komentar ya. Boleh
boleh komentar. Boleh komentar. Baik, saya pikir cukup ya. Oke, ya. Baik, sahabat-sahabat Mimha, untuk edisi kali ini kita mencoba trik baru. Terima kasih Stas atas jawaban-jawaban Sama-sama, ya. yang diberikan ini. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.